Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa bersama Allah. Terima kasih. Sebelum kita pelajaran, kita berdoa minta sama Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan yang mau memimpin berdoa. Sudah berdoa, mulai. Ya, terima kasih. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Mas Mirza. Kenapa Mas Mirza? Sakit? Masangin ya. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Terus saya Pak Guru absen ya. Mas Izul? Terus Misi? Mas Isi? Mas Andika? Mbak Askana? Mbak Aura? Nasional ya, biar kita cinta tanah. Silahkan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusantara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sebelum masuk pembelajaran hari ini tentang topik dan kecerdasan artifisial atau yang disingkat KKA, Pak Guru mau tanya dulu. Di antara kalian ada yang tahu tentang coding? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Jawab ya. Ada yang pernah dengar? Oh, pernah. Ada yang pernah dengar, ada yang belum ya. Masih ya nggak apa-apa. Nanti kita akan membahas mengupas tugasnya. Nah, ini pembelajaran hari ini tujuannya dan apa tujuannya? Pertama, ini peserta mampu mengenali, memahami konsep berpikir komputasional, prinsip-prinsipnya, serta relevan dalam pemecahan masalah. Terus manfaatnya, yang pertama, apa ini? Membantu memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Yang kedua, menjadi dasar keterampilan coding dan teknologi. Ketiga, melatih berpikir logis dan kreatif. Nah, itu tujuan manfaat. Kemudian nanti yang dalam pembelajaran metodenya nanti kita diskusi, tanya jawab ya, deep learning dalam menyenangkan. Kemudian nanti setelah Pak Guru memberikan materi, kamu berkelompok, membuat kelompok diskusi ya, musyawarah kan. Kemudian selanjutnya, nah, pengenalan berpikir komputasional. Perhatikan video berikut ini. Nah, perhatikan semuanya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali.
Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu.
Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis. Nah, ini tadi kalian sudah memperhatikan videonya ya. Sudah ada gambarannya tentang berpikir komputasional. Sudah? Apa pengertian berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah logis, teratur, dan dapat diulang sehingga bisa dijalankan oleh manusia maupun komputer. Ya, betul? Berarti kalian akan belajar cara berpikir komputasional. Ya, betul? Berpikir secara logis, teratur, dan dapat diulang. Kemudian analogi sederhana. Analogi sederhana itu contoh sederhana biar kamu mudeng. Maksudnya kepiye to Pak Guru? Maksudnya pripun to Pak Guru gitu loh. Ya kan? Nah, ini bayangkan kamu ingin membuat roti bakar. Ya toh. Kalau kamu hanya bilang buatkan roti bakar kepada robot, dia mungkin bingung. Ya enggak toh? Robot, buatkan roti bakar. Dia bingung. Tapi kalau kamu mengasih aturannya, langkah-langkahnya diprogram, atau langkah-langkahnya aturannya itu diprogram, disetting. Nah, tapi kalau kamu menjelaskan langkah-langkah demi langkah, ambil roti, nyalakan pemanggang, masukkan roti, tunggu 2 menit, keluarkan, oles mentega, robot akan bisa mengikuti, ya enggak? Itulah berpikir komputasional. Ya, ada aturannya, ada langkah-langkahnya, betul? Dan bisa diulang. Nah, seperti itu. Makanya kayak tadi kamu jemur pakaian, disuruh pengambil, kan dipilih. Ini pakaian punya ibu, ini pakaian punya ayah, ini pakaian punya adik, ini pakaian punya kakak. Nah, kan bagi-bagi ya kan. Nah, seperti itu namanya berpikir apa? Komputasional. Ya. Setelah itu silakan ini dicatat dulu pengertian berpikir komputasional. Catat dulu. Sudah? Lanjut. Berikutnya ini 4 pilar berpikir komputasional. Itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu artinya pemecahan masalah. Apa? Pertama apa? Dekomposisi, pemecahan masalah. Kedua, pattern recognition. Itu artinya apa? Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Itu apa? Algoritma. Ya, paham? Itu silakan ditulis dulu. Sekarang sebelum Pak Guru bagi kelompoknya, sebelum diskusi kita ice breaking dulu biar semangat ya. Ice breaking, tangan diputar ya. Siap? Silakan berdiri semuanya. Ayo semangat, bisa semangat.
kasih. Tepuk tangan. Nah, sekarang silakan dibuka kelompoknya, dibagi per kelompok, ya. Nanti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Sekarang kita sesuai penjelasan tadi di video yang tadi yang pertama, itu kan kita mau latihan, mau memberikan instruksi kepada robot atau yang lainnya dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti kalian mendiskusikan cara membuat instruksi dari rumah ke sekolah. Itu nanti kamu memberikan bahasa bahasa pemrograman ya, coding, membuat instruksi dari rumah ke sekolahan itu gimana alurnya, lurus, yuk belok, nanti ada pertigaan belok kanan atau belok kiri, gitu ya, paham? Nah, yuk caranya pakai tadi yang Pak Guru sampaikan yang tadi blok ini, pakai ini, buka ini. Silakan yang mau bertanya, angkat dulu. Ya. Apa? Nah, ini benar. Nah, ini kan benar. Sebenarnya sudah ini pakai sini. Gimana ini? Bisa ya, mungkin ya? Nah, memberikan jadi caranya. Oh ya, mau tanya apa? Berarti itu ada kesalahan. Kesalahannya kan harusnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ini repair itu untuk pengulangan. Mungkin pengulangan terus. Belok kanan itu. Ya. Sudah selesai ya. Silakan dipresentasikan ke depan, ya. Silakan presentasikan ke depan kelompoknya. Sini, Mirza, Akbar, Izul. Yuk, pas-pas ya nanti. Sama Rama. Nah, Pak ada yang bawa buku. Udah pakai ini belum bukunya? Salam dulu, perkenalkan kelompoknya, yuk mempresentasikan caranya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan diperhatikan temannya mau. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tugas dari Pak. Nah, apa? Pertama, kamu memberikan langkah-langkah gimana dari rumahmu sampai sekolahan, gimana?
Nah ini loh. Nah ini berarti. Nah ini benar ini. Itu sih tapi ke sini. Betul. Ini. Nah ini. Nah. Itu dari sini. Sekarang bagus loh. Itu tinggi. Sekarang bagus. Dari sini. Nah. Mana ini? Jadi yuk. Mana? Makan. Nah. Berarti kita dulu. Makan. Nah, sana duduk. Pakai tangan sana. Lalu. Ini. Itu aja. Nah. Jalan lurus. Heeh. Terus belok kiri. Belok Kanan. kanan. Nah, menunya yang seperti itu. Sebenarnya dari itu. Yang tipe yang warnanya itu warna kotak-kotak. Itu tuh. Nah, ini ya. Sudah? Ya, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1, bagus. Jangan malu-malu ya, karena kamu harus percaya diri. Kalau tidak apa-apa, karena kita baru belajar ya. Silakan sekarang kelompok 2. Yuk, Yurna, Aura, Askana, Kaira. Tuh, silakan. Nah, buat. Ini gimana? Tidak pernah dulu sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kelompok. Perkenalkan kelompok Perhatikan semuanya, perhatikan. Ingin mempresentasikan tentang tentang pola pola pengenalan pola pengenalan pola pada berpikir konvensional. berpikir konvensional. Nah, ini. Saya kira sini tunjuk itu kayak. Nah, pertama, teman-teman perhatikan di sini. Tangannya untuk. Nah, enggak. Askana tangan itu ya. Tangan ini. Jidra. Dipindah kotak-kotaknya. Beda tempat dengan kotak ini. Tunggu Pak, saya enggak. Nah, sudah. Ya, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, sudah semuanya ya. Perhatikan sini semuanya, perhatikan. Nah, bukunya disiapkan. Kita akan merefleksi karena kita sudah tadi mendapat ilmu tentang pengenalan berpikir komputasional, berpikir secara komputer, dan sudah mengerjakan tugas berkelompok, diskusi, ya. Sudah SBY, kita refleksi. Pertama, berpikir komputasional apa tadi? Berpikir untuk memecahkan masalah secara logis, teratur, dan dapat diulang. Kemudian 4 pilar berpikir komputasional apa? Pertama, dekomposisi, pattern recognition, abstraksi,
tempat ini, ya. Ini sama ini. Itu, nah ini pelajaran hari ini, kemudian nanti dilanjutkan besok, ya. Nah, nanti dilanjutkan besok. Nanti kamu belajar di rumah tentang pembelajaran coding dan KA, kecerdasan artifisial. Ya, paham semua? Sebelum kamu tutup, tepuk semangat. Asik. Ya, terima kasih. Baca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa disampaikan atau ditularkan kepada teman-teman yang lain atau saudara-saudaranya. Ya. Sekian dari Pak Guru. Bila ada salah ucap atau salah kata, Pak Guru mohon maaf. Saya cukupkan. Non wal musturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberesi, dimatikan. Yo, ya. Ayo.